Pemirsa, Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karyanugraha gugur tertembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Evakuasi jenazah telah dilakukan dan akan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Pak Wawan masih bersama kami? Iya, masih, Mbak. Baik, Pak Wawan, peristiwa penembakan akan Kepala BIN Daerah Papua dan juga sejumlah penembakan lainnya sebelum itu, ini pasti tidak terlepas dengan adanya pengkhianatan ideologi dari prajurit terhadap negara. Bagaimana sebetulnya bentuk pembinaan ideologi terhadap prajurit TNI dan Polri? Ya, di sana tentu pembinaan mental ideologi kan berkelanjutan. Dari mulai sejak dia masuk pertama kali, memang juga ada tes yang namanya tes mental ideologi. Demikian juga ketika pendidikan lanjutan ataupun juga jelang untuk kenaikan pangkat, dan juga tentu ada prosesi pendidikan yang harus ditempuh, dan itu juga pendidikan ideologi dan mentality juga tetap berkesinambungan berjalan. Jadi kalau ini tidak pernah putus ya, hanya kalau misalnya ada disertir dan sebagainya, ini persoalan yang berbeda. Karena memang ada ya di sejumlah tempat ya, bukan hanya di Indonesia juga, di negara lain juga terjadi seperti itu. Jadi kita ingin tetap jiwa korsa terbangun dan tidak pernah berhenti. Hanya kalau misalnya ada yang membelot ataupun apa, ya memang ada hukumannya, hukuman berat. Di medan perang tentu hukumannya hukuman mati kan. Kemudian kalau di situasi damai, yaitu berdasarkan tingkat kesalahannya, dan nanti juga ada ankum ya, atasan yang berwenang menghukum dari mereka. Setelah juga ada persidangan baik kode etik maupun juga persidangan lainnya yang menyangkut dari sisi pelanggaran yang ada dari undang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, tapi dari unsur pembinaan tetap berlangsung dari hari ke hari. Maka kalau misalnya apel itu kan juga salah satu unsur pembinaan untuk juga memperkuat jiwa korsa dan juga bagaimana menjaga NKRI ini menjadi utuh, dan NKRI mati itu tetap dilakukan day per day di dalam suasana apel tersebut, sehingga mereka tetap terjaga dari sisi nasionalismenya. Demikian. Pembinaan ideologi dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian faktor apa yang kemudian menyebabkan bahwa gerakan separatis KKB ini bisa dikatakan semakin masif, semakin luas belakangan ini, Pak Wawan? Ya, memang itu mereka tentu punya agenda-agenda ya, agenda-agenda tahunan itu pasti ada. Jadi setiap Desember misalnya, itu tentu mereka melakukan pergerakan itu, dan pergerakan itu juga fluktuatif lah, kadang kencang, kadang juga landai, dan semuanya juga tergantung dari sisi sisi supporting pendanaan dari kelompok mereka, serta juga kekuatan munisi yang ada, dan kemudian seperti agenda mereka kan juga ada ya, agenda yang dari dalam, kemudian ada yang dari luar, dari gerakan yang dilakukan untuk mengaruhi opini-opini publik, termasuk opini-opini internasional. Jadi mereka tetap
lakukan. Tapi kita juga dari upaya-upaya diplomasi juga tetap dilakukan juga. Maka banyak diantaranya mereka juga yang sudah kembali ke NKRI, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi juga banyak. Apalagi kala pembangunan masif ya dilakukan di sana, itu banyak juga, bahkan rame-rame misalnya 300 orang dengan rumbai-rumbai merah putih hadir ke bawah gitu, turun dari gunung. Ada juga seperti itu. Memang ini prosesnya berkelanjutan, dan kalau dari sisi penindakan tetap dilakukan, terutama bagi mereka-mereka yang memang bersenjata. Maka ini sebagai negara berdaulat dengan tidak polisi bersenjata, maka itu dilakukan pengejaran dan penindakan. Tapi dari sisi pembangunan ekonomi dan infrastruktur tetap berjalan, termasuk juga otsus juga tetap berjalan. Jadi tidak lantas terhenti gitu. Jadi semuanya berjalan paralel dari atas, tengah, bawah, dan masing-masing karena sudah ada tugas pokok dan fungsi dari KL atau kementerian lembaga satu sama lain, ya mereka akan berjalan sesuai fungsinya. Nah, aparat keamanan juga berfungsi untuk bagaimana menjaga keamanan dan keselamatan, bagaimana pelindungan kepentingan publik yang lebih luas bisa diberikan secara maksimal begitu. Dan kalaupun misalnya ada operasi, juga diupayakan supaya kita itu meminimalisasi korban gitu. Jadi supaya ini bisa semuanya bisa selesai dengan baik. Demikian, Mbak. Bagaimana usaha untuk mengetahui siapa saja penyandang dana ini, Pak Wawan? Karena ini kan cukup memainkan peran penting begitu ya untuk aksi-aksi mereka. Ya, sebetulnya dari mereka yang tertangkap dan sebagainya kan terungkap juga dari mana pendanaan, kemudian juga dari pasokan amunisi dan sebagainya kan sekarang banyak yang tertangkap itu. Mereka yang menjual senjata ataupun munisi-munisi yang dipasok ke mereka juga sudah terkuak, dan sebagian juga sudah pada dijatuhi sanksi pidana. Jadi semuanya ditelusuri dari banyak lini, dari sejumlah penangkapan terkuak juga aliran-alirannya maupun juga sistem dukungan dan juga sistem kesenjataannya. Karena apa, kalau misalnya punya senjata tapi nggak punya peluru kan juga percuma, karena dia juga seperti membawa pentungan saja. Jadi ini terus kita lakukan upaya penelusuran lebih lanjut, dan dari mereka-mereka yang sudah tertangkap juga link up-nya juga terus dikejar supaya ini bisa diketahui dan sehingga bisa aliran tersebut bisa di stop. Demikian. Pak Wawan, apakah tindakan KKB ini merupakan bagian atau terkait dengan masalah sejarah dan juga status politik integrasi Papua ke Indonesia, Pak Wawan? Ya, memang selalu mengkait-kaitkan dengan dulu berperang gitu ya, dan juga membuka lembaran-lembaran lama gitu. Tapi kan kita pengakuan atau masuknya Papua ini ke Republik Indonesia sudah melalui dari PBB, sehingga pada waktu itu juga voting ya, pengambilan suara juga dukungan penuh ya kepada Indonesia, sehingga ini sebenarnya sudah final, tidak ada persoalan gitu ya. Dan karena sudah ketok palu di PBB, maka sekarang kalau misalnya ada upaya-upaya seperti itu untuk mengangkat kembali, ya PBB pada secara faktual kembali kepada keputusan PBB pada waktu itu, karena sudah finally and binding, jadi final dan mengikat, maka akhirnya balik-balik juga ke arah keputusan PBB pada waktu itu. Dan di sini memang ada juga yang mencoba berkampanye, dan juga ada yang mutar balik sejarah, memang ada, tapi terutama bagi adik-adik generasi muda yang tadinya belum lahir atau baru tahu sekarang itu, kita juga sajikan mengenai kondisi yang sesungguhnya pada waktu itu, supaya mereka juga paham gitu ya, tidak lantas terprovokasi dari apa yang pemutar balikan sejarah ya. Sekarang kan banyak sekali ya yang diputar balik. Nah, setelah itu baru mereka mulai menyadari bahwa yang sesungguhnya sejarah itu seperti itu.
Dan dari generasi ke generasi seperti ini, dan saksi-saksi pada waktu berperang memang sudah pada usia sudah tua dan juga sebagian sudah meninggal, tapi memang ada juga yang masih hidup yang masih bisa bercerita, dan beliau juga mau menuangkan sejarah itu di dalam buku atau risalah-risalah lainnya untuk juga bercerita kepada publik, pada generasi yang terkini, bahwa sesungguhnya dulu integrasi itu atau maksudnya Indonesia, Papua ke Indonesia lewat PBB sudah selesai. Jadi semua sekarang saling memberikan satu kesalahpahaman, sehingga kalau misalnya ada yang salah paham ya dilakukan counter seperlunya. Dan mudah-mudahan ini lambat laun juga para generasi muda juga paham, karena memang kita juga konsen sekali untuk bisa mengurai benang kusut ini supaya kembali keadaan menjadi normal. Begitu. Oke, edukasi sejarah sesungguhnya pada generasi muda itu yang sangat penting dan sedang dilakukan sampai dengan saat ini. Terakhir, Pak Wawan, sebagai afirmasi, bagaimana atau apa saja langkah preventif yang sudah dan akan dilakukan ke depan? Ya, kita terus bersama-sama dengan masyarakat ya, dengan tokoh agama, tokoh adat, dan juga tokoh pemuda, kemudian juga ormas, OKP, bersinergi dengan juga mama-mama ya, mama-mama yang di berbagai wilayah banyak ini sudah kita juga berdekatan untuk bisa saling menopang, saling sinergi, termasuk dengan teman-teman yang berada di luar negeri untuk membuka komunikasi yang baik, karena komunikasi yang baik ini akan menghindarkan terjadinya miskomunikasi. Selama itu kita lakukan, dan dengan kementerian lembaga terkait juga kita selalu melakukan rapat-rapat lanjutan, dan Badan Intelijen Negara sebagai Ketua Kominfus, Komite Intelijen Pusat, selalu bersinergi baik dengan lembaga-lembaga yang punya lembaga intelijen ataupun kementerian yang tidak punya badan atau lembaga intelijen tapi terkait, sehingga itu bisa memutuskan untuk mensupport langkah-langkah ke depan, termasuk mempercepat dari baik infrastruktur maupun dari sisi ekonomi, dan juga masalah program nasional seperti PON, maupun juga sinergi bersama dari sisi diplomasi di luar negeri, termasuk di PBB. Jadi semua bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan kami dari sisi pengamanan juga terus mendorong kehidupan masyarakat menjadi normal kembali, dan mereka merasa nyaman di rumahnya, nyaman di negeri, di tanah air. Demikian. Oke, semoga masyarakat tetap merasa aman dan juga nyaman, khususnya bagi warga Papua. Pak Wawan Purwanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning. Sama-sama, Mbak. Sehat selalu, Pak Wawan.